Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi anak-anak sekalian. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita indahnya saling membantu dan hidup rukun dengan submateri Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 dan ke-13. Sebelumnya, marilah kita baca terlebih dahulu Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Anak-anakku, arti dari ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Jadi anak-anakku sekalian, dari ayat ini kita sudah diperintahkan bahwa kita dilarang untuk berprasangka. Prasangka yang dimaksud di sini adalah prasangka yang buruk atau yang disebut dengan suudzon. Karena berbuat suudzon itu merupakan suatu dosa. Dan kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kita suka menggunjing sebagian dari yang lain. Karena sebenarnya mereka adalah saudara kita sendiri, yang tentunya kita akan merasakan kesedihan, juga merasakan kesenangan apabila menganggap orang lain sebagai saudara kita. Dan kita mestinya tidak mau untuk memakan daging saudara kita yang sudah mati. Dan kita akan merasa jijik mestinya menurut ayat ini. Nah, kemudian perintah berikutnya bahwa kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kalau kita lihat di sini sebagai gambaran, kebiasaan yang sering kita lakukan, kebiasaan yang banyak sekali dilakukan oleh manusia tanpa sadar, suka menggunjing orang lain, suka suudzon kepada orang lain, dan suka berghibah kepada orang lain. Kalau kita lihat sebuah gambar yang pertama, ada orang yang sedang berjalan dan kita tidak mengenal, kita sudah menaruh suudzon kepada mereka. Dan sesama teman, karena ada rasa iri, karena ada rasa tidak suka, akhirnya kita berghibah. Bahkan kita suka berdusta
Oleh karena itu, stop ghibah. Dan kita harus berani mengatakan tidak untuk bergunjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tahukah kalian apakah itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, engkau membicarakan sesuatu yang terdapat dalam diri saudaramu mengenai sesuatu yang tidak dia suka. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika yang aku bicarakan benar-benar ada pada diri saudaraku? Rasulullah SAW menjawab, jika yang kau bicarakan ada pada diri saudaramu, maka engkau sungguh telah menggibahinya. Sedangkan jika yang engkau bicarakan tidak terdapat pada diri saudaramu, maka engkau sungguh telah mendustakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anak, meskipun sesuatu itu dilakukan oleh saudara kita, oleh teman kita, oleh orang lain, kita tidak boleh untuk membicarakannya. Karena itu termasuk ghibah. Apalagi sesuatu itu tidak dikerjakan oleh teman kita, tidak dikerjakan oleh saudara kita yang lain, maka kita bisa dianggap itu sebuah dusta, yang merupakan sesuatu perbuatan yang berdosa. Kemudian dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, mari kita pelajari sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Anak-anakku, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah telah menciptakan manusia itu cara berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian menjadikan cara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang mestinya kita akan saling berbeda di antara bangsa, suku, dan laki-laki serta perempuan. Yang kesemuanya itu di hadapan Allah adalah sama. Karena yang membedakan di antara kita hanyalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari ayat ini pula Allah menerangkan dengan adanya perbedaan-perbedaan itu kita harus bisa saling mengenal dan saling menolong. Dengan saling mengenal kita akan semakin dekat. Anak-anakku, untuk memperdalam pelajaran kita dalam membaca dan menulis Al-Quran, coba perhatikan di situ sudah kita beri garis bawah yang mempunyai tajwid yang berbeda-beda. Ada mad wajib muttasil, ada alif lam syamsiyah, ada mad tabi'i, ada idgham mimi, ada ikhfa hakiki, ada idgham bil gunnah,
ada ikhfa safawi, ada idhar halqi, dan ada mad arid li sukun. Seperti kata ya yang di atasnya ada tanda ya, garis mendatar, bisa sebut dengan mad wajib mutasil. Kemudian di kata wa qabaila. Nah, di sana sama ada garis mendatar seperti layar yang disebut mad wajib mutasil, yang artinya bahwa itu harus dibaca panjang 6 harokat. Ya. Kemudian ya ayuhan nas, alif lam samsiah. Kemarin sudah kita pelajari. Kemudian ada mad tabi'i, ada fathah bertemu alif, kemudian ada fathah berdiri, kemudian ada dhammah yang bertemu dengan wawu, mad tabi'i. Ini sudah kita pelajari. Kemudian ada hukum idgham mimi, yaitu bila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, ya namanya idgham mimi. Ya, khalaqnakum min, ya, khalaqnakum min. Nah, kemudian ada nun sukun bertemu dal, adalah bacaan Eva yang harus kita baca secara samar. Oh ya, untuk idgham itu harus kita baca dengan cara berdengung, masuk dengan berdengung. Kemudian untuk Eva itu kita baca dengan samar-samar. Kemudian ada idgham bi gunnah. Ya, ada idgham bi gunnah. Nah, sebagai contohnya di situ ada apa? Ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Ya, nun, mim, wawu, idgham bi gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu, ya, nun, mim, dan wawu harus kita baca dengan masuk secara berdengung. Kemudian ada idhar halqi. Ya, idhar halqi, idhar artinya jelas. Ya, idhar halqi itu alimun kha, alimun kha. Di akhir ayat alimun khabir, alimun khabir. Kata mun tidak boleh kita dengungkan, tapi kata mun ya bunyi mun, alimun khabir itu harus kita baca dengan jelas karena itu adalah idhar. Nah, bacaan idhar harus dibaca dengan jelas. Kemudian ada mad arid li sukun. Alimun khabirun, khabirun. Kita baca dengan alimun khabir. Itu adalah bacaan mad arid li sukun. Ini hanya sekedar mengingatkan bahwa kemarin sudah kita pelajari dan kalian harus selalu berlatih terus dalam membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, pesan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya. Kemudian kita harus bisa hidup saling mengenal dengan lawan jenis, dengan laki-laki perempuan, dengan bangsa-bangsa bersuku-suku. Kita harus bisa saling mengenal dan kita harus saling menolong. Juga untuk mempererat, kita harus menjaga tali silaturahmi, ya, supaya terjadi ukhuwah persaudaraan di antara kita semua. Demikian anak-anakku sekalian materi kita Quran Surat Al-Hujurat, semoga bermanfaat dan kita sambung dengan surat Al-Maidah yang kemarin. Nah, kalian pelajari dalam buku paket lebih mendalam dan kalian cari referensi dari buku-buku atau dari sumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.